Kemudian hal yang perlu ditingkatkan dari perencanaan pembelajarannya, yang pertama itu ada format penulisan perlu disesuaikan dengan modul PM-nya. Kemudian lagi struktur dan sistematika perencanaan pembelajaran perlu mengikuti format modul PM agar lebih seragam dan mudah dipahami oleh rekan guru lain. Kan dari sehari kemarin sudah ada formatnya ya, misalnya kayak memahami itu satu, kalau di undang ada orientasi masalah. Nah, kalau di RPM berarti kalau lulus sebagai guru ini bagian memahaminya bagian mana yang mana kayak gitu. Iya, berarti pengalaman belajarnya. Itu kan ada memahami, kemudian aplikasi sama merefleksi mungkin jadi kan sesuaikan dengan format dari Pian ini. Nah, kemudian kalau dari rekomendasi perbaikan perencanaannya, ya tadi menyesuaikan format dengan struktur modul PS supaya seragam. Kemudian menggunakan gaya penulisan yang konsisten dan tata letak yang mengikuti format modulnya. Dari segi RPM. Itu dari RPM-nya sebagian ya. Selebihnya nanti silahkan dituangkan di dalam file folder. Jadi sebagian nanti bisa baca. Seandainya nggak disampaikan di sini, bisa dia membaca di file. Kemudian selanjutnya tentang balik pembelajaran siapa? Saya mau menyampaikan sedikit terkait dengan umpan balik pembelajaran. Cuma jujur pas selama Sadruddin melaksanakan praktek belum awal berataan sambil melihat aspek yang diamati. Jadi ini beberapa aja yang belum sampaikan karena yang lainnya menyusul. Nah, jadi di sini Ulun tadi melihat di bagian awal pembelajaran, Ustaz. Ini seingat dan sepemahaman Ulun. Kalau Ulun salah, boleh diingatkan. Jadi di bagian awal tadi kan Pian ada menyampaikan ayat Al-Quran, Ustaz. Nah, kalau seingat Ulun untuk proses penyampaian ayat Al-Quran dan artinya tadi itu termasuk ke dalam kegiatan motivasi. Nah, sedangkan sebelumnya kalau yang boleh ditambahkan bisa Pian melakukan kegiatan persepsi dulu. Jadi persepsi itu kan kegiatan mengaitkan pembelajaran yang akan Pian laksanakan dengan kehidupan nyata. Contoh misalkan anak-anak Pian pernah melakukan pengukuran kah sebelumnya, apa yang diukur, kemudian ukurannya berapa. Nah, jadi bisa melakukan persepsi dulu dan bisa kan juga sambil menyesuaikan dengan sintaks di kegiatan pembelajarannya. Mungkin itu aja dari Ulun. Terima kasih. Selanjutnya tetap nanti diselesaikan catatan-catatannya dan bisa nanti dibaca oleh Ustaz kemudian. Kemudian terakhir itu kelompok 2, silakan. Bentar. Ya silakan. Kemudian refleksi dan cara pembelajaran. Yang pertama terkait aspek yang diamati sama dengan Ustaz Rizky, tidak semuanya belum bisa diketik di refleksinya, tapi ada beberapa catatan yang mau disampaikan mewakili kelompok 2. Tadi sama dengan Ustaz Rizky, tidak ada asesmen awal ataupun persepsi. Harusnya kan dikaitkan dulu dengan kehidupan nyata atau secara kontekstual. Terus juga yang Ulun mau tanyakan Ustaz Udin mengenai kemitraan pembelajaran. Kalau di LPP kalau nggak salah kan mengaitkan dengan guru mapel lain. Kalau nggak salah guru kimia, biologi gitu lah, tapi entah Ulun yang tidak teliti pada saat proses pembelajaran kayaknya Ulun tidak melihat Pian mengaitkan materi yang Pian sampaikan dengan kemitraan dengan guru mapel lain. Terus juga terkait ini memuliakan murid atau peserta didik, sudah terlihat gitu memuliakan, tapi menurut Ulun tadi Pian ada menyebutkan satu ketika Ustadz Amin bilang saya adalah asisten guru fisika, Pian menyebutkan dia adalah siswa yang cerdas. Itu bagus, tapi menurut Ulun, pengalaman Ulun ikut PM, katanya ketika kita menyebutkan satu siswa misalkan pintar, cerdas, takutnya yang lain merasa bodoh, takutnya yang lain merasa tidak cerdas. Nah, jadi bisa tak diganti kata-katanya dengan yang lain. Tapi mungkin kita sebagai guru kan bagus gitu, tapi takutnya ada siswa yang merasa ketika Pian menyebutkan satu siswa dengan ucapan cerdas,
pintar, takutnya yang lain merasa oh saya bodoh kayaknya, oh saya tidak cerdas, nah mungkin itu. Terus lagi satu kalau pemanfaatan digital udah sangat bagus. Sama ini menurut Ulun ada di sana di poin 8 proses yang namanya pengalaman belajar, memahami, terlibat aktif. Nah, menurut Ulun dia sangat terlibat aktif ketika Pian membagi kelompok, ketika kami mengerjakan tugas kelompok, Pian terlihat membantu siswa gitu, sehingga ketika kami tidak paham, Pian membantu gitu. Mungkin yang pertama dari itu. Ada lagi dari kelompok 2 yang ingin menanggapi? Itu terkait apanya tadi? Proses pembelajaran. Proses pembelajaran terkait RPM-nya, silakan. Ditulis di dalam misalnya. Siapa? RPM-nya? Ustadz Badrudin yang kemarin sudah bersedia menjadi model dalam kelompok 1. Yang kami lihat adalah saat diskusi setelah tampil, yaitu saat coaching di situ banyak sekali masukan-masukan, ada beberapa masukan yang sudah dilakukan perubahan-perubahan yang jadi jauh lebih baik terkait proses pembelajarannya, dari menggunakan media, dibagi mana yang penempatannya, kemudian kalimat dalam menyebutkan peserta didiknya, itu perubahannya sangat bagus sekali. Jadi yang kami berikan masukan, alhamdulillah Sidin perbaiki, dan juga walaupun juga pasti kita semua pasti banyak juga nanti akan pasti ada lah mungkin yang akan diperbaiki.